Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Master Agus dalam belajar siklus air atau hidrologi yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, buat keluarga kalian, dan negara Indonesia. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ya, pada subbab siklus air, pada bab lapisan bumi dan bencana, kali ini subbabnya adalah siklus air atau hidrologi. Selamat pagi anak-anak. Lanjut pada lembar berikutnya. Hidrosfer. Nah, kita membahas hidrosfer. Hidrosfer, hidro itu adalah air. Yaitu lapisan air yang menyelimuti bumi. Baik yang berupa lautan, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air. Jadi air yang berada di bumi, ya. Kalau kita lihat siklus dari hidrologi atau air, yaitu di sini ada air laut atau air yang ada di darat, dia akan mengalami penguapan di sini. Setelah penguapan karena sinar matahari, dia akan menjadi awan. Pada saat dia menjadi awan, dia ditiup oleh angin. Sehingga awan-awan ini berkumpul menjadi satu. Karena sudah tidak mampu menahan beban air, maka turunlah hujan. Hujan mengenai daratan dan mengenai laut dan mengenai sekitar permukaan bumi. Ya, kembali lagi ke sini. Dan itulah siklus dari hidrologi. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Ada air hujan bisa menyebabkan banjir. Mengapa air hujan bisa menyebabkan banjir? Nah, satu, disebabkan curah hujan yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita melihat di sini, ada awan-awan yang berkumpul di sini terlalu banyak. Kenapa? Karena ada panas yang terlalu besar di sini. Mengenai air laut atau mengenai air-air di permukaan bumi. Jadi terlalu banyak air di sini sehingga terjadi hujan yang lebat juga atau yang tinggi juga. Ya. Dua, sistem pengolahan lingkungan yang buruk. Jadi kenapa terjadi banjir? Karena sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Maka kita sebelum membuat perumahan atau rumah atau tata kota, itu terlebih dahulu penting kita lakukan adalah tata kota atau tata letak, di mana itu rumah, di mana itu selokan, di mana pembuangannya, itu
terjadi di pengelolaan tata kotanya. Ya. Kenapa terjadi banjir? Perilaku manusianya. Kenapa manusianya? Ya, manusianya mungkin membangun area sekitar rumahnya atau sekitar daerah daratan tersebut ditutupi dengan aspal atau semen atau apa, sehingga resapannya tidak masuk, resapan air hujan tidak masuk ke tanah dan lain sebagainya. Maka di sini manusia sebagai pelakunya. Ya. Kenapa terjadi banjir? Karena ada gempa bumi di dalam laut atau biasanya kita namakan tsunami. Apa dampak dari banjir? 1. Kerusakan dan korban jiwa. Jadi kalau misalkan banjir, rumahnya kena air, sepeda motornya kena air, surat-surat yang berharga kena air. Nah, ini kerusakan. Sawahnya kena air, tambaknya kena air, banjir. Ya, ini kerusakan. Korban jiwa, ada anak-anak yang bermain di selokan yang pada saat itu airnya sedang deras-derasnya, akhirnya terbawa oleh aliran air yang kuat tadi sehingga meninggal. Ya, ada orang tua yang sudah sakit, tidak bisa kemana-mana atau sedang berobat tidak bisa kemana-mana karena banjir, akhirnya meninggal. Ya, dan sebagainya. Penyakit, nah di sini perannya di sini. Bagaimana dengan penyakit? Kalau terjadi banjir, maka semua yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata itu banyak mengandung bakteri. Maka air banjir yang di sekitar rumah kita itu banyak mengandung bakteri. Kenapa kok bisa? Ya, karena 1, bagaimana dengan septic tank kita atau pembuangan dari tempat septic tank, ya. Terus bagaimana dengan air bersihnya untuk minum, untuk masak, bagaimana untuk cuci-cucinya. Nah, karena tidak tersedia dengan baik dan benar, maka bisa menimbulkan penyakit. Ya. Rugi ekonomi dari sini sudah bisa menimbulkan kerugian. Ya, air bersih sulit didapat karena semuanya tergenang oleh air. Sumur-sumur sudah tergenang oleh air. Untuk pasokan PDAM sulit masuknya karena banjir. Lampu PLN mati karena banjir, ya. Hilang harta benda, ya, karena ada kerusakan-kerusakan ini, maka harta benda kita menjadi rusak atau hilang. Bagaimana cara menanggulangi supaya kita tidak mengalami banjir? Ya. 1. Menata aliran sungai. Jadi aliran sungai itu sangat penting buat mengalirkan aliran air. Jangan sampai tersumbat oleh sampah-sampah rumah tangga.
membuang sampah pada tempatnya. Jadi mulai sekarang kita harus membiasakan membuang sampah pada tempat sampah. Jangan dikira kalau kita membuang satu bungkus plastik itu tidak menimbulkan kerusakan. Bagaimana kalau satu orang dikali 1000 orang, berapa ton sampah plastik yang dihasilkan oleh orang tersebut? Satu orang berprinsip satu plastik saja kok, masa membuat masalah. Tetapi satu orang lagi berpikiran sama, satu orang lagi berpikiran sama, sampai 1000 orang berpikiran sama seperti itu. Dalam 1 jam sudah nyampe kilo sampah plastik. Nah, ini yang berbahaya. Maka hidup kita akan dipenuhi oleh sampah plastik. 2. Menata pembangunan rumah. Jadi rumah ada septic tank yang tertutup, ada sumur yang bersih yang jauh dari septic tank, terus ada aliran sungai yang lancar. Lanjut, terjadi pengurukan sungai. Jadi sungai-sungai yang dangkal, sungai-sungai yang banyak tanaman enceng gondok, tanaman pengganggu aliran sungai, itu harus dilakukan pengerukan. Kenapa? Karena terjadi penimbunan sekitar, penimbunan tanah di sekitar sungai. Lanjut, yaitu reboisasi, penanaman hutan kembali. Jadi supaya ada resapan untuk air, kita mengadakan reboisasi. Lanjut, sistem pemantauan dan peringatan bencana. Jadi sistem ini adalah yang terakhir. Kalau semuanya sudah dilakukan, maka sistem ini yang terakhir. Kenapa? Karena pemantauan dan peringatan bencana akan terjadi kalau yang ini tidak dilakukan dengan benar. Jadi aliran sungainya bagaimana? Ya, kalau terjadi bencana, maka sinyal-sinyal pos sinyal itu memberikan peringatan. Ya. Lanjut. Bagaimana dengan tahap-tahap penanggulangan bencana? 1. Pencegahan, yaitu mulai dari waduk. Waduk itu tempat berkumpulnya air yang dibuat oleh manusia. Reboisasi, penanaman hutan kembali. Penataan tata kota. Jadi ada tata kota yang dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penyempitan pada aliran sungai. Tanggap darurat, penanganan korban bencana, pengungsian, bantuan, kesehatan, sanitasi dan air, penampungan, fasilitas sosial. Rehabilitasi, mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan. Rekonstruksi, pembangunan kembali sarana dan prasarana. Lanjut. Prinsip penanggulangan bencana yaitu ada 12. Cepat dan tepat. Prioritas itu mana yang didahulukan. Koordinasi, saling berkoordinasi, saling berhubungan.
berdaya guna, transparansi, kemitraan, pemberdayaan non-diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan. Non-proletisi, di sini non-proletisi yaitu non-proletisi yaitu larangan pemanfaatan penanggulangan bencana supaya untuk meraih sesuatu kepentingan tertentu. Maksudnya gini, non-proletisi biasanya pada saat ada bencana, ya, misalkan saya sebagai calon dari bupati atau calon kepala desa akan membagikan bantuan, tetapi pada bantuan tersebut tertulis gambar diri saya ataupun tulisan-tulisan yang bersifat menguntungkan diri saya. Nah, ini tidak boleh. Jadi non, ya, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Oh, itu orang suku mana, tidak boleh di sini. Oh, itu agama apa, tidak boleh di sini, ya. Dan non proletisi, ya, keterpaduan, berhasil guna dan akuntabilitas. Jadi di sini prinsip penanggulangan bencana itu sesuai dengan 12 prinsip tadi, supaya pada saat penanggulangan bencana sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, semoga tayangan ini, oh ya, belum ya, belum, pada saat ini tugas siswa belum ditulis. Ya, ini adalah tugas siswanya. Nomor 1, sebutkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana. 2, gambarkan siklus air. 3, bagaimana cara menanggulangi banjir. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian, keluarga kalian, dan bangsa Indonesia. Sampai jumpa.